Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul pada Zoom yang berbahagia ini. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menampilkan hasil diskusi kami, dan sebelum itu yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Dasar-dasar ilmu pendidikan. Lalu izinkan juga kami memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari yaitu saya sendiri Nadia Gekmelta dengan NIM 22022028 sebagai moderator, Muhammad Rizky Ananda dengan NIM 22087042, dan Devi Arifianti dengan NIM 22022134. Baiklah, tanpa memanjangkan kata mukadimah, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Ananda. Kepada Muhammad Rizky Ananda, kita persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan yang pertama, yaitu permasalahan pokok pendidikan dan penanggulannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak antara bidang pendidikan sistem budaya di sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan internal dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu tidak dapat dilepaskan dari budaya dan ekonomi di sekitar. Dari serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan pihak dua yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerjanya mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. 2. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, pada bagian ini akan dibahas masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulannya. Masalah yang dimaksud yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Rizky Ananda. Pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Devi Arifianti. Kepada Devi, kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. Itulah masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan sendiri, yaitu masalah makro tersebut berkaitan dengan
berkaitan dengan masalah makro pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan. Sehingga juga harus diperhatikan di dalam memecahkan masalah makro pendidikan. Masalah makro ini berupa antara lain masalah perkembangan internasional, masalah demografi, masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta masalah perkembangan regional. Baik, selanjutnya masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Perkembangan iptek yaitu berhubungan erat antara pendidikan dengan iptek. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta dan teknologi. Masalah muncul pada tahap penyebarluasan pelaksanaan hasil uji coba. Pada tahap ini, masalah mencakup banyak hal. Yang kedua, perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Pertambahan penduduk menurut Emil Salim, yaitu gambaran pertambahan penduduk dari sekarang hingga abad 21 terus-menerus bahan penduduk akan terjadi bertambah jumlah meskipun gerakan KB berhasil. Tingkat kematian menurun besar 4,5%, punya tingkat kelahiran 3%. Tersebut mengambil susunan penduduk. Dunia seperti pada di berkembang maka dia dan sarana pendidikan beserta komponen penunjang pembangunan nasional menjadi bertambah. Yang ketiga, dalam 2 dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, semua ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Bagi masyarakat pendukung budaya, kebudayaan pasti dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan tersebut nasional atau sudah ketinggalan zaman, itu penilaian dari masyarakat luar ini dianggap subjektif. Semestinya masyarakat luar bukan harus menilainya, melainkan hanya melihat bagaimana kesesuaian kebudayaan tersebut dengan zaman. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Devi. Itulah penyampaian dari kelompok kami, dan dari materi ini dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi dunia pendidikan sangat luas dan kompleks. Pertama, karena sifat sasarannya yaitu manusia, merupakan misteri yang banyak teka-teki. Kedua, karena pendidikan harus mengantisipasi hari depan dan yang juga mengundang banyak pertanyaan. Padahal pemahaman terhadap hari depan itu penting karena menjadi acuan dari sudut agar pendidikan dapat dilakukan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah yang sifat pokok yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah yang
lapangan. Dengan dikemukakan kaitan masalah pokok faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan ini lebih baik masalah pendidikan di lapangan. Memutuskannya dari alternatif pemecahannya. Baiklah, itulah penampilan dari kelompok kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum